Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di kanal YouTube kita, Martin Lucas Simanjuntak Official. Oke, hari ini saya lagi kumpul sama kawan-kawan saya nih. Di samping saya juga ada Nana ya. Eh, karena kemarin ada beberapa kasus ya dalam hal penegakan hukum yang menggunakan kacamata kuda. Kenapa saya bilang menggunakan kacamata kuda? Karena para aparat yang seharusnya menggunakan instrumen hukum dalam koridor ya tidak mengesampingkan hak asasi manusia dengan mematuhi undang-undang dasar, hukum acara pidana, dan peraturan-peraturan pelaksana dalam hal upaya paksa terhadap dugaan pidana itu justru dikesampingkan. Yang pertama itu kejadian ya terhadap seorang advokat yang ditangkap ya, namanya Surya Nasution atau Indra Surya Nasution. Dia ini ditangkap oleh penyidik Subdit 3 Jatanras Polda ya, tanpa memperlihatkan surat penangkapan. Ini jelas salah ya teman-teman ya. Nggak boleh orang ditangkap atau dilakukan upaya paksa itu tanpa surat penangkapan kalau memang ada suratnya ataupun surat penggeledahan. Hanya bermodalkan laporan polisi. Nah lalu di hari berikutnya ada seorang yang hidupnya susah ya, hanya berdagang es. Dia pun diperlakukan sama. Dilakukan upaya paksa dalam hal penggeledahan, ya, lalu penyitaan barang bukti, lalu Babinsa dan Babim Kaptipnas ini melakukan suatu tuduhan atau dalam hal ini prejudice ya, seakan-akan bapak ini sudah pasti bersalah, hanya bermodalkan laporan pengaduan 1110. Ini kan nggak benar gitu loh. Dan hal tersebut disiarkan di dalam pemberitaan live gitu ya, atau pemberitaan bergambar dan mencemarkan nama baik dari Pak Sudrajat gitu ya. Dan bukan hanya itu. Ini kalau kita tarik ke kasusnya pegawai ASEAN ya, yang dihukum 6 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dengan dituduh menyebarkan berita hoax, yang dilakukan aparat ini juga bisa dikategorikan hal yang sama ya, tergantung nanti penggenapan dari kerusuhan ataupun keributan yang terjadi akibat video itu. Nah, kalau kita melihat perspektif dari tuntutan ataupun dakwaan jaksa, ya, di mana dalam kasus ITE biasanya mereka mendalilkan eh, keributan ataupun kegaduhan di media sosial itu sudah cukup untuk memenuhi, ya, yang dimaksud dengan pemenuhan delik material di dalam pasal 45 ayat 3 kalau nggak salah undang-undang ITE. Nah, langsung aja nggak berlama-lama, ya, saya perkenalkan sesuatu. Ini ada Bang Christian, Halo. ada Bang Jadi Simanjuntak, ada Bang Jelani Kristo, dan saya sendiri Martin Lucas Simanjuntak gitu ya sama Nana. Oke, langsung aja Nak. Apa yang mau kita bahas nih malam ini? Terima kasih Bang atas penjelasan Abang tadi. Di sini kan saya sempat baca komentar Abang di Ya. web Spasi tentang asas praduga tidak bersalah Ya. yang mati di lapangan. Apa Saya yang ingin mau nanya kamu nih tanya? Bang, untuk memperdalam lagi mungkin ilmu saya dan teman-teman Ya. yang nonton podcast ini, Hmm. maksudnya dari argumen Abang yang Abang jelaskan itu gimana ya Bang maksudnya? Ya, jadi begini. Pondasi dasar negara ini adalah konstitusi. Ya. Konstitusi itu memberikan perlindungan bagi setiap orang untuk tidak disiksa itu di 28D ya, ataupun dilakukan kekerasan. Dan konstitusi yang sama juga menjamin di pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau kita berbicara konteks penegakan hukum, ada juga di konstitusi itu salah satu tugas dari kepolisian. Nah yang jadi soal sekarang kan, boleh nggak sih polisi langsung menyimpulkan gitu ya, seseorang bersalah? Nggak bisa. Karena eh, lembaga yudisial kita itu terpisah dari eksekutif. Polisi ini anak buahnya presiden, mereka lembaga eksekutif. Tugas mereka itu kan melindungi, mengayomi, dan melakukan penegakan hukum ya. Nah, ada tata caranya. Jadi hukum pidana itu bukan hanya hukum yang diatur terkait perbuatan melawan hukum, atau bisa dibilang dalam bahasa Latin actus reus. Enggak. Hukum pidana itu tidak berdiri sendiri. Dalam menegakkan hukum pidana ada yang namanya hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana itu dijelaskan
Ya, ada proses penyelidikan, ada upaya paksa gitu ya, penahanan, penangkapan, penetapan tersangka segala macam lah itu. Nah, dalam konteks seseorang yang baru diduga ya melakukan suatu perbuatan pidana, itu tidak boleh langsung di eh, vonis bersalah seperti itu, apalagi disebarluaskan bahwa seakan-akan esnya ini ya, es gabus ini, wah ini ya, ini spon ya, enggak. Mungkin bapak-bapak ini waktu kecil nggak pernah makan itu, kan biasanya taruh plastik segini kan, nah begitu. Nah, ada juga yang menjustifikasi bahwa yang dilakukan oleh pengadu itu salah, enggak, yang ngaduin itu benar. Namanya setiap orang di Indonesia itu wajib melaporkan kalau ada dugaan peristiwa pidana. Yang salah itu aparatnya. Yang pertama, dia bukan penyidik, ya, dia babinsa. Harusnya tugasnya dia itu untuk mengayomi masyarakat dan melakukan semacam fungsi-fungsi sosial hukum lah. Nah, tapi kalau berbicara mengenai pro justisia atau penegakan hukum, itu bukan kamarnya dia. Ada yang namanya reserse. Nah, itu dia. Jadi, itu nggak boleh. Dan mereka ini, di samping tadi sudah melanggar kode etik, di samping melanggar disiplinan gitu ya, mereka juga melanggar hukum acara nih. Tapi kan hukum acara kalau dilanggar, nggak ada konsekuensinya. Nah, yang lebih penting lagi, ada potensi juga perbuatan pidana yang mereka lakukan. Apalagi saya dengar katanya tukang es ini juga katanya ya dilakukan kekerasan oleh yang dia bilang preman. Walaupun pada saat dia bilang preman itu ke Pak Deddy Mulyadi, ketika ditanya itu polisi bukan, dibilang preman. Nah masalahnya polisi ini ya kadang-kadang ada juga yang berpakaian preman. Makanya mau jujur nggak nih institusi kepolisian itu kemarin preman atau intel atau reserse. Nah itu dia. Nah, kami juga kecewa ternyata nggak lama dari situ ya ada juga rekan kita advokat di Medan yang diperlakukan sama. Bayangin dia mau melakukan tugas tanggung jawabnya di wilayah Polres, tapi dituduh menggunakan BPKB dan STNK palsu. Langsung ditarik aja, dibawa ke satu tempat gitu ya, terus kayak dicekek gitu ya. Akhirnya ternyata itu STNK BPKB sesuai. Kalau udah begitu bagaimana? Emang boleh ya melakukan upaya paksa dalam hanya penyelidikan dan baru berbentuk laporan kan nggak boleh. Nah masalahnya yang begini-begini sering banget terjadi nih, ya sering banget terjadi di Jakarta Barat nih kemarin. Klien saya itu begitu juga baru laporan ada 2 klien ini langsung mau dibawa, Padahal ya UHAP itu mengatur yang bisa diperlakukan seperti itu adalah orang-orang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Kalau tindak pidana sudah terjadi setahun yang lalu atau tindak pidana sudah terjadi seminggu yang lalu itu nggak boleh ditangkap tangan. Jadi harus diundang dulu, diberikan haknya untuk memberikan klarifikasi sambil mereka memperkuat buktinya. Disitulah ranah perlindungan hak asasi itu terjamin untuk para orang-orang yang mungkin diduga melakukan tindak pidana. Nah, mumpung di sini ada kawan-kawan kita nih, ya. Betul ada abang ini juga, Bang Jelani Kristo nih, salah satu lawyer senior juga yang sering memberikan advokasi ya bagi rakyat-rakyat susah dan juga sesama advokat. Kita minta komentar juga ke abang ini. Gimana bang pendapat abang? Karena hal yang sama itu juga dilakukan kepada advokat tuh di Medan tuh bang. Ya, baik ya. Seperti apa yang disampaikan Bang Martin itu sering terjadi di mana-mana dilakukan oleh penyidik tanpa mereka mengetahui bahwa orang itu bersalah atau tidak, begitu ya. Tetapi mereka langsung melakukan tindakan bahwa orang itu sudah bersalah, padahal belum pasti mereka bersalah. Pertama, saya sudah menangani kasus yang sama juga, yang cukup juga viral waktu itu, nenek pencuri dituduh mencuri kelapa. Ya, padahal itu harusnya mereka mengecek dulu, betul nggak nenek ini mencuri kelapa? Pastikan dulu. Ya, kelapa siapa yang dicuri? Siapa yang mencuri? Siapa yang menanam? Ternyata ini kelapanya yang ditanam oleh nenek sendiri dan milik nenek sendiri. Jadi tetangganya melaporkan kepada polisi bahwa ada pencurian. Harus dicek dulu dong. Inilah banyak kesalahan di kepolisian tanpa mengecek sehingga akhirnya ya menjadi korban, begitu ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Mungkin itu saya pikir.
Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi bang, pasti banyak juga nih Ya. yang bertanya-tanya. Mumpung ada abang-abang di sini ramai kan. Saya mau nanya juga nih, apakah tindakan menghancurkan barang dagangan atau melakukan kekerasan fisik sebelum ada hasil laboratorium merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak asasi pedagang yang seharusnya dilindungi oleh asas praduga tak bersalah? Itu jelas melanggar. Ya. Nanti ditambahin sama Kristen sama Jani. Karena begini, dia salah pun nggak boleh dipukulin. Iya. Nggak bisa. Nggak ada itu hukum pidana kita, ya, di dalam KUHP maupun di KUHP, hukum materialnya. Hukuman pidana itu dipukulin nggak ada itu. Kecuali kanun di syariat Islam Aceh. Itu memang kalau melakukan pidana ada dicambuk. Oh, iya. Nah, tapi kalau KUHP nasional kita tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Bahkan menekan saja pada saat pemeriksaan itu tidak boleh. Nah, ya. Jadi kalau ada yang melakukan kekerasan itu harusnya nggak sah itu perbuatannya. Ya. Bisa ditambahin sama abang kita nih, Bang Christian atau Bang Jani. Silakan, Chris, kalau mau memberikan pendapat. Ya, terima kasih Bang Martin. Ya, kalau kita lihat dari landasannya adalah asas praduga tidak bersalah ya. Pertama begini, eh, dari kasus S ini gitu kan, saya lihat ini kan memang viralnya itu telah diposting di media sosial kan. Nah, seharusnya kita jangan lakukan lah yang namanya itu trial by the press gitu kan, yang dimana pengadilan itu berpindah tuh, bukan di lembaga peradilan, tapi dia berpindah ke lembaga media sosial gitu kan. Padahal hal itu kan belum pernah diuji gitu kan. Kalau kita lihat objek yang dipermasalahkan adalah spon. Nah, spon ini kan kita tahu, spon dengan es, bahan baku es itu, nah ini kan sebenarnya kalau bahan baku ini diatur di dalam undang-undang pangan, ya kan. Kalau memang dia penjual yang berlisensi, nah dia tunduk terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Nah, tapi kan ini enggak, orang ini kan menjual es secara mandiri dia kan. UMKM. Ya, UMKM kan. Nah, tapi kita lihat juga bahan baku dengan spon ini harus dibedakan antara bahan baku dengan spon. Karena spon itu kalau misalnya kita bakar kayak plastik, kita bakar pun dia akan meleleh dia gitu kan. Kalau bahan baku yang digunakan untuk kue atau es itu dibakar kan pasti terlihat itu hasilnya, walaupun itu logis secara sederhana gitu kan, walaupun belum dilakukan lab cream atas bahan baku itu. Nah, karena pedagang es ini sudah dituduh sesuatu yang memang tidak dia lakukan, nah sangat disayangkan lah, nama baik dia kan tercemar. Terus mata pencaharian dia untuk menjual es karena nama baiknya sudah tercemar, nah itu kan berarti bagaimana dia mau cari rezekinya nanti di kemudian hari kan? Yang makanya sangat disayangkan dengan adanya konteks hukum kita, yaitu asas praduga tidak bersalah. Dari saya mungkin itu sih, Bang. Kalau saya sedikit tambahan ya. Silakan. Ini kan mengenai apa? Es ya, es apa itu? Es gabus ya. Es gabus ini kan berarti kan mengenai makanan ya. Dan yang melakukan apa? Penindakan itu kan Babinsa ya. Babinsa dan Kamtibnas. Nah, itu kan bukan ranahnya mereka, wewenangnya mereka. Yang seharusnya kalau sepatutnya itu dilakukan oleh BPOM mengenai makanan ya, untuk penindakan tersebut, apakah itu makanan yang dijual berbahaya ataukah tidak. Ya, ini ini menjadi pelajaran lah untuk kedepannya ya, agar tidak baik itu dari institusi Babinsa ini masuknya kemana ya? Polisi. Babinsa itu TNI, Babin Kaptipnas itu polisi. Cuman mereka kayak ada apa sih, Kerjasama, koordinasi lah ya. untuk hal-hal yang sifatnya mungkin berpotensi sosial, mereka yang turun. Dan kebetulan kemarin teleponnya itu pengaduannya dari 1110 itu layanan kepolisian itu kayak 911-nya Indonesia tuh. Ya, itu jadi pelajaran buat mereka agar mereka itu bertindak sesuai dengan kewenangannya aja, jangan lewat dari kewenangannya. Itu aja sih dari saya, Bang Martin. Ya, dan bukan hanya lewat dari kewenangan, tapi apa yang mereka lakukan itu ya terkesan bahwa hukum itu adalah mereka. Ya. Nah, dalam konteks negara hukum itu nggak boleh, karena kita itu pasal 1 angka 3 KUHP konstitusi jelas
Rechtsstaat ya, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, saran saya, oh tapi jangan saran dulu. Kamu masih ada pertanyaan nggak? Masih ada nih Bang. Apa pertanyaannya? Masih ada beberapa pertanyaan lagi Oke. untuk mengenai oknum ya. Hmm. Apakah tindakan aparat ini telah secara nyata menindakan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam KUHP lama dengan semangat KUHP baru nih Bang? Ya, itu asas praduga tidak bersalah itu bukan hanya di KUHP. Dasarnya itu adalah konstitusi. Ya, pasal 28D. Nah, di KUHP lama dari beberapa asas ya, sederhana, cepat, biaya ringan, asas kepastian hukum, lalu yang nggak kalah penting, kenapa ada asas praduga tidak bersalah? Karena hukum pidana ini ya tujuannya adalah pemidanaan, pidana penjara ya atau pidana denda yang sifatnya lex talionis, tapi tadinya diwakili oleh si warga itu dengan balas dendam. Jadi diambil nih kewenangannya oleh negara untuk menuntut supaya orang ini dihukum setimpal atas perbuatannya dan nantinya akan bisa dimasyarakatkan sehingga bisa kembali lagi ke masyarakat dengan keadaan yang baik. Nah, makanya kalau pakai cara-cara seperti itu, kalau kita baca literatur sejarah hukum dunia, itu biasa digunakan oleh hukum-hukum adat zaman dulu tuh. Jadi kalau orang yang diduga bersalah dipukulin, disiksa, kalau dia bertahan, berarti dia nggak bersalah gitu. Kan nggak boleh begitu. Jadi tugas polisi itu sebenarnya bukan Babin Kaptimas ya, adalah mengumpulkan bukti. Kalau buktinya cukup, 2 alat bukti minimal, ya, baru mereka bisa melakukan yang namanya menaikkan status ke penyidikan. Di penyidikan itulah nanti dilakukan upaya paksa, kecuali si pedagang ini tertangkap tangan. Nah, tapi apapun itu, benar atau salah, tidak boleh dianiaya. Nggak boleh. Apalagi sama advokat, ya, Pak ya. Pak Polisi ya, Pak Kapolri izin, Pak. Sekarang imunitas advokat sudah ada di KUHP baru di pasal 14 berapa sih Pak? 43 atau 1 berapa itu? Nah, kita ini sejajar dalam penegakan hukum. Advokat itu tugasnya membela ya ataupun melakukan penegakan hukum ya. Sama polisi juga. Jadi kalau advokat sedang menjalankan tugas, janganlah distraksi dengan dugaan-dugaan ataupun tindakan-tindakan yang tujuannya mungkin untuk melemahkan advokat itu dan ternyata nggak terbukti. STNK sama BPKB-nya sama. Nah, kalau begini gimana? Nah, maka coba cek dulu Pak, jangan-jangan ada mafia hukum tuh Pak di Polda Pak. Ya, saya bilang begini nggak pakai dugaan lagi loh. Ya, karena kenapa? Ya, ini sudah terang benderang nih. Rekan kita dipermalukan pada saat menjalankan tugasnya. Ya. Nah, satu lagi, kalau yang terjadi kepada Laras ya, saya mention namanya nih, ketika dia meluapkan kemarahannya di dalam sosial media, walaupun saya sependapat bahwa memang hal itu mungkin ya bisa berpotensi terhadap pertanggungjawab pidana, tapi yang jajaran Bapak lakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh Laras. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apakah kalian mau ya melakukan penegakan hukum kepada sesama institusi kalian? Dalam banyak hal banyak kalian lakukan itu, tapi dalam hal ini saya minta juga harus equal, ya. Dan saya juga apresiasi ya dari lapor Polda ya kalau nggak salah ya, ketika menerima hasil itu kan mereka sangat objektif dan mengatakan bahwa memang tidak ada kandungan bahan berbahaya di dalam es tersebut. Itu saya apresiasi. Karena ya nggak apa namanya kadang-kadang nggak menutup kemungkinan juga ya ada juga mungkin dugaan-dugaan untuk menyesuaikan dengan press release tersebut ataupun beritaan tersebut. Tapi dalam hal ini ya saya akuin bahwa memang polisi cukup objektif sehingga yang salah jadi salah, yang benar akhirnya jadi terlihat benar. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Terakhir Bang. Oke. Kita mau masuk ke ranah HAM-nya nih Bang. Ya. Mengapa sih Bang pelanggaran HAM oleh aparat sering berhenti pada sanksi etik bukan pidana? Ya justru itu tuh. Itu saya bilang tadi. Kadang-kadang ya diskresi ataupun egoisme institusional itu nggak bisa ditebak. Makanya kalau kasus nggak viral itu biasanya hanya etik. Ya kita berbicara kayak contoh kasus ini viral nih ya di PRJ waktu itu ada apa tuh Jakarta Warehouse Project ya. Ada pemerasan yang dilakukan oleh
penyidik dari Polda Metro Jaya di bidang khusus narkoba. Lalu ada di Jakarta Selatan waktu itu kalau nggak salah Kasat Reskrimnya ya. Saya sebut aja lah, bodo amat. Kalau marah-marah terserah ya. Hidup cuma satu kali kok. Sama mereka juga melakukan pemerasan ataupun menerima gratifikasi. Apa? Cuma sanksi etik. Nanti baca undang-undang tidak pidana korupsi itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dan Hasto Kristianto kena, kok yang ini nggak kena. Makanya kalau kita berbicara mengenai persamaan di mata hukum, nggak boleh kita tebang pilih. Ya. Kita pun kalau ngeliat advokat, kita boleh bilang kayak si siapa? Marcella tuh ya. Dia. Tapi saya belum bisa justifikasi ataupun prejudice bahwa dia bersalah atau tidak. Tapi dari informasi yang saya dengar dari rangkaian persidangan yang saya ikuti selama ini, ya menurut saya dia mafia hukum, sehingga layak disematkan kata Ya. begitu. Oke, ada lagi? Cukup sih bang. Mungkin di acara ada masukan atau Bang Jelani ada saran-saran buat Ini aparat penegak ya hukum? saran saya untuk penegakan hukum ya secara khusus polisi ya dan juga kejaksaan supaya mereka berhati-hatilah dalam mengambil satu tindakan. Ya, praduga tak bersalah harus dikedepankan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah mereka hukum begitu ya. Itu saya pikir tidak tepat begitu. Jadi memang perlunya pengawasan daripada masyarakat, media untuk penegakan hukum ini begitu. Itu yang saya pikir bahwa peran aktif dari masyarakat itu sangat penting gitu. Sehingga ya penegakan hukum itu bisa ditegakkan dengan adil, dengan benar. Jangan salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu tidak boleh. Mungkin dari saya itu, silakan dari teman-teman yang Ada lain. sedikit tambahan dari saya untuk pesan saya untuk aparat penegak hukum ya. Untuk pelanggaran terhadap hak imunitas advokat ini kan bukan sekali dua kali ya. Iya, Itu udah sering banyak Iya. banget. Dari yang pertama kali itu kita turut membela itu Bang Kamarudin ya. Ya. Kamarudin ya. Simanjuntak. Sampai kesini semakin banyak ya. Perbaikilah dan juga manfaatkanlah ini event dari reformasi kepolisian ya, Ya. Bang Martin ya dan Bang Ya. Lani ya. Ya, dengan adanya reformasi ini kami berharap para advokat agar aparat penegak hukum kepolisian ini semakin baik ke depannya. Kami bukannya membenci kalian, tapi kami mencintai kalian. Ya. Dengan kita mengkritisi baik itu melalui kita demo ataupun aksi dan lain-lainnya, itu karena kami mencintai profesi kepolisian. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk advokat saat ini akan di backup ya spasi ya. Siap. Mungkin apa Untuk tahu pelanggaran dari apa ini itu ya. spasi? Mungkin supaya Teman-teman nih, bisa jelas juga. Spasi ini organisasi yang didirikan oleh ketua umum ini Bang Jelani Kristo dan ketua Dewa Bang Martin Pendiri. pendirinya. Yaitu Spasi ini apa? Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman yang rekan sejawat yang mengalami ditindas ataupun dilanggar hak imunitas advokatnya, ya bisa langsung menghubungi Spasi melalui Bang Jelani. Siap. Itu aja dari saya. Chris, teman? Ya paling kalau dari saya inilah mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi tindakan-tindakan dari aparat yang sewenang-wenang lah, itu kan karena satu hukum acara itu kan sudah ada ketentuannya. Tapi kalau memang orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana itu dilakukan di luar dari hukum acara yang ada, ya saya rasa kan tidak bagus loh bang. Itu Paling pelanggaran pasti. Iya. paling itu sih bang. Ya, kalau saran saya begini, kepada bapak-bapak pemimpin aparat penegak hukum ya, kejaksaan, polisian, dan juga tentara Republik Indonesia ya, walaupun bukan penegakan hukum sipil, saya sarankan kepada bapak-bapak dan kami minta dengan sangat ya,
tolong Pak disampaikan ke jajarannya, masing-masing itu kan punya kode etik dan juga undang-undang ya. Dan semuanya itu rata-rata sama. Tujuannya adalah untuk negara. Nah, negara itu kan instrumen juga salah satu masyarakat ya. Jadi supaya mereka itu bisa menjiwai bahwa seragam yang mereka kenakan itu adalah tujuannya semata-mata adalah untuk masyarakat dan juga kedaulatan negara ini. Jadi nggak boleh ya karena hanya seragam, ketika ada seseorang yang belum tentu bersalah langsung diperlakukan di luar koridor-koridor hukum. Nah, itu kami mengutuk keras kejadian-kejadian seperti itu. Kami berharap ke depan bapak-bapak pimpinan bisa melanjutkan perintahnya kepada masing-masing jabatan pejabat di entah itu daerah, entah di tingkat kecamatan, supaya mereka bisa lagi membina para jajaran aparat penegak hukum di masing-masing institusi untuk patuh terhadap konstitusi, patuh terhadap hukum acara, patuh terhadap undang-undang, dan jangan lagi melakukan penegakan hukum yang di luar perlindungan ataupun hukum acara pidana ataupun peraturan pelaksanaannya. Saran saya berikutnya dan himbauan saya kepada masyarakat, apabila ada aparat-aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran ataupun tidak profesional atau berbuat sewenang-wenang, jangan pernah kalian takut, ya. Jangan. Yang pertama mesti kalian lakukan adalah sesegera mungkin beritahukan kepada keluarga atau beritahukan kepada lembaga bantuan hukum atau beritahukan kepada advokat yang kalian kenal supaya kalian itu diingatkan apa saja hak kalian, ya. Dan saya berharap ya pemerintah juga lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya mendukung LSM ataupun LBH ataupun pusat bantuan hukum yang sering memberikan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat supaya apa? Supaya berimbang ini antara kebrutalan dan hilangnya asas praduga bersalah tidak bersalah di lapangan yang sering kali dilakukan oleh aparat dengan pembelaan yang dilakukan oleh LSM ataupun LBH tadi ya di masyarakat supaya berimbang Pak. Ya, kita nggak mau negara kita ini jadi negara kembali lagi seperti Belanda dulu menjajah negara Indonesia. Itu saja teman-teman. Terima kasih ya. Ke depan nanti kita akan bahas lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan hanya untuk edukasi, bukan untuk apa-apa. Itu saja. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.